Banseng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi bagaikan guntur dahsyat yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianxun ke-9 dan Tianxun ke-8. Pada saat ini, tampak seolah-olah dogi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka muram saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan yang telah menghentikan bola es raksasa itu dengan satu tangan. Banseng. Mungkin orang lain akan menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianxun ke-9 dan ke-8 cukup familiar dengannya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Dosun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Dosun akhirnya berhenti di tepi kelas Banseng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas yang disebut Banseng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Banseng, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk melangkah ke kelas Doseng. Bahkan dapat dikatakan bahwa Banseng adalah batu fondasi terpenting sebelum seseorang melangkah ke kelas Doseng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Banseng, maka orang tersebut tidak akan pernah menjadi Doseng elit sejati. Sementara Dodi secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata sederhana yaitu Seng mewakili puncak seluruh dunia ini. Seorang Dosun elit dapat dianggap sebagai ahli terbaik di benua ini. Namun, apa yang disebut puncak ini pada akhirnya tidak mewakili puncak yang sesungguhnya. Dan puncak dunia ini adalah milik para ahli di kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut level Banseng ini juga merupakan sebuah kondisi yang diimpikan oleh para Tianxun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka memahami betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak akan benar-benar dapat mencapainya, bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yalau mampu melangkah ke kelas itu. Dari cara mereka berpikir, bahkan jika Yalau telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Dosun dan maju ke kelas Banseng. Meskipun mereka tidak pernah menduganya, kenyataan sangatlah kejam. Situasi yang tidak mereka duga telah muncul di hadapan mereka sebagai kenyataan. Banseng, gumam banyak sosok mendengar kata-kata Yalau sebelumnya. Semua mata di alam bintang tertuju pada sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es itu sedikit bergetar. Banseng, orang tua ini ternyata sudah mencapai tahap itu, gumam Feng Shunze. Feng Shunze dan yang lainnya tercengang saat melihat sosok itu. Butuh waktu lama sebelum akhirnya kegembiraan liar muncul di hati mereka. Banseng, meskipun ada kata ban atau yang artinya adalah setengah, kata itu masih terkait dengan kata Seng yang melambangkan puncak, dan ini benar-benar adalah lompatan transformasi. Pavilion bintang jatuh akan segera berkembang. Ucap banyak ahli yang awalnya melarikan diri juga berhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan luas merasa mulut mereka menjadi kering. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Banseng. Berita yang tampaknya meledak ini kemungkinan akan menyapu seluruh dataran tengah seperti badai. Reputasi dan kekuatan Pavilion bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melambung dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan, tetapi Pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Banseng adalah seseorang yang bahkan harus diperlakukan dengan serius oleh aula jiwa. Yang terpenting, Banseng elit ini juga merupakan alkemis terbaik di benua ini. Reputasi dan pengaruhnya mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang paham bahwa Pavilion bintang jatuh akan maju dengan pesat. Shoyan memasang wajah gembira saat berdiri di puncak gunung. Terobosan Yalau dari puncak kelas Dosun dan kemajuan ke level Banseng telah jauh melampaui harapannya.
Meskipun bahan-bahan yang dipilihnya untuk menyempurnakan tubuh Yalau kali ini semuanya berkualitas tinggi dan ia bahkan menambahkan lengan doseng di bagian akhir, ia tidak menyangka bahwa hal itu pada akhirnya dapat memungkinkan Yalau untuk melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yalau untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Mengenai menerobos kelas Dozun, hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Dozun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun jumlah Dozun elit di benua ini lebih sedikit, jumlah mereka jauh dari titik yang langka seperti bulu burung ponik atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Doseng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Shoyen, dia hanya melihat kerangka Doseng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yalau saat ini kemungkinan hanya dapat dianggap sebagai elit Banseng. Namun meskipun Banseng memiliki kata-kata ban atau setengah, setidaknya itu merupakan seng. Yalau melayang di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya yang menyentuh bola es perlahan mengepal. Setelah Yalau mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan itu tiba-tiba berubah bentuk. Penampakannya seperti ada tangan yang sangat besar yang menjepitnya dengan keras. Permukaan bola es itu semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, bola es itu akhirnya mengeluarkan suara retakan di tengah suara samar Yalau dan tiba-tiba pecah. Ketika bola es itu pecah, badai energi yang mengerikan itu langsung menyapu seperti badai. Namun, badai ini berhenti tiba-tiba setelah menyebar ke jarak tertentu. Badai itu pun menghilang dengan tenang. Tak terhitung banyaknya orang menelan ludah mereka dengan kasar saat mereka melihat serpihan es yang perlahan berhamburan turun dari langit. Serangan mengerikan itu yang dapat memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya dapat diatasi dengan mudah. Bahkan lengan baju Yalau tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan Banseng? Ucap para ahli di sekitar. Banyak ahli saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melampaui kelas Dozun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak yang sebenarnya. Tianzun ke-9 dan ke-8 terkena dampaknya saat bola es itu hancur. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam terdengar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang sama. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas bahwa Yalau tidak hanya menghancurkan bola es itu, tetapi bahkan secara langsung menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menyekat jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yalau di kejauhan. Mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yalau. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yalau sekali lagi. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Banseng, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 menggertakkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya meningkat ke tingkat kegilaan. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan muncul di wajahnya. Setelah mengetahui level Yalau saat ini, dia mengerti bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yalau masih berada di puncak kelas Dozun, Tianzun ke-9 mungkin akan merasa kesulitan untuk menghadapinya, tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak seorang pun dapat menduga bahwa Yalau tidak hanya telah memulihkan kekuatan puncaknya, tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Dozun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke tahap Banseng. Ini adalah kelas yang sama sekali berbeda dari Dozun. Meskipun hanya ban atau setengah, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Dozun akan sulit mengalahkannya. Ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya sehingga seseorang akan kesulitan untuk berusaha menutupinya. Kedelapan, kita mundur. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam.
Ia berteriak tegas kepada Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung mengencang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Ekspresi Tianzun ke-9 menjadi muram saat melihat ini. Kemudian dia menegur dengan marah. Saat ini dia sudah naik ke Banseng. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan sebanding dengannya. Jika kau ingin tetap tinggal dan mencari kematianmu sendiri, aku tidak akan bergabung denganmu, ucap Tianzun ke-9. Ayo pergi, ucap Tianzun ke-8. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang gegabah. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk mengendalikan keadaan untuk misi hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat terkoyak menjadi garis retakan spasial. Tubuh mereka melesat dan mereka bergegas ke garis retakan itu. Karena kalian sudah datang, setidaknya kalian harus meninggalkan sesuatu, ucap Yalau. Yalau di langit yang jauh tersenyum tipis ketika melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan kuat sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan. Setelah Yalau mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu langsung runtuh. Angin yang sangat menakutkan langsung menembus ruang dan menyerbu ke dalam garis retakan spasial. Dua suara rendah dan dalam yang teredam samar-samar dipancarkan. Dua anak panah berwarna merah darah melesat keluar dari garis retakan setelah suara teredam itu muncul. Setelah itu, anak panah itu melesat ke arah Yalau dengan kecepatan kilat. Namun, anak panah itu otomatis berubah menjadi gumpalan kabut darah yang berhamburan saat mencapai jarak 1000 kaki dari Yalau. Yao Zunze, tunggu saja. Aula jiwaku tidak akan menerima ini begitu saja, ucap salah satu dari dua Tianzun itu. Sementara panah darah berhamburan, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yalau sebelumnya telah melukainya dengan cukup parah. Yalau tersenyum tipis dengan sikap tidak berkomitmen menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Banseng, ia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Dirinya yang sekarang bukan lagi Yao Zunze dari yang dulu, atau bahkan mungkin dirinya yang sekarang dapat memiliki bentuk panggilan lain seperti Seng Yao Youchen. Yalau melihat ke arah tempat Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yalau akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia melirik para ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Ia berbalik dan mendarat di samping Xiaoyan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkedut ketika ia melihat kekacauan di dalam alam bintang. Meskipun ia telah menghentikan upaya aula jiwa untuk menghancurkan fraksi tersebut, pavilion bintang jatuh juga telah kehilangan beberapa murid karena kematian. Jika bukan karena aku baru saja naik ke Banseng dan fondasiku tidak stabil, aku akan mengubur mereka berdua bersama orang-orang yang telah meninggal, ucap Yalau kemudian mendesah. Nada bicaranya mengandung sedikit niat membunuh. Guru, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika bukan karena campur tanganmu hari ini, kemungkinan besar pavilion bintang jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Semua ini berkatmu. Kalau tidak, lupakan saja Banseng. Bahkan memulihkan kekuatanku ke puncak akan sangat sulit, ucap Yalau berkata sambil tersenyum. Senyumnya nampak juga cukup bahagia. Saat Yalau sedang mengobrol dengan Xiaoyan, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas mendekat. Dia menanggupkan tangannya ke arah Yalau dari jarak yang sangat jauh dan berkata, "Teman lama, selamat," ucap Feng Zunze. Yalau menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia berkata dengan lembut, "Berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Kemungkinan aula jiwa tidak akan berani datang dan menyerang lagi," ucap Yalau. Feng Zunze mengangguk. Dengan kehadiran elit Banseng, kemungkinan besar aula jiwa juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi seorang ahli biasa untuk datang. Jika menyangkut ahli sekelas Banseng, kemungkinan besar bahkan aula jiwa tidak begitu saja mengirim mereka sesuai keinginannya. Cukup banyak mata-mata dari berbagai golongan yang datang hari ini. Mungkin tidak lama lagi berita bahwa dirimu telah mencapai kelas Banseng akan menyebar ke seluruh dataran tengah.
ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan dirimu di sekitar dan reputasimu sebagai alkemis terbaik di benua ini, kemungkinan beberapa iblis tua yang memiliki persahabatan dengan kita tidak akan menolak undangan kita, ucap Feng Sunze menyuarakan pikirannya. Yalau mengangguk pelan. Fondasi pavilion bintang jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara keempat pavilion itu dapat dianggap didirikan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun saat ini ia telah naik ke tingkat Banseng, tidak banyak ahli di pavilion itu yang dapat bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat sebuah faksi. Untungnya, Yalau saat ini tidak hanya seorang Banseng, tetapi juga memegang gelar alkemis terbaik di dataran tengah. Ini adalah papan nama emas yang berkilau serta tak tertandingi. Selama kabar itu tersebar, kemungkinan besar sejumlah besar ahli sejati akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, pavilion bintang jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah penarikan aula jiwa, pavilion bintang jatuh yang telah mengalami pertempuran besar yang intens berangsur-angsur menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, dataran tengah telah berubah menjadi kegembaran besar karena pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Banseng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh elit Banseng. Ahli semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menarabil tidak memilikinya di permukaan. Hanya dengan poin ini saja sudah cukup untuk mendongkrak reputasi pavilion bintang jatuh, terutama ketika semua orang tahu bahwa elit Banseng ini juga merupakan alkemis terbaik di benua ini. Reputasi semacam ini membuatnya semakin membesar tanpa batas. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh tiba-tiba menjadi ramai setelah 3 hari damai. Para pemimpin berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berbondong-bondong datang. Tak terhitung banyaknya orang yang datang berkunjung setiap hari. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari saat pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah keramaian ini, beberapa ahli yang pernah memiliki hubungan dengan Yalau dan Feng Sunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tetua tamu pavilion bintang jatuh. Meskipun nama ini sedikit kosong, namun pada dasarnya mereka telah ditarik ke perahu yang sama dengan pavilion bintang jatuh. Sementara seluruh pavilion bintang jatuh sibuk dan ramai, Xiaoyan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dia tidak pernah menyukai interaksi semacam ini. Oleh karena itu, setelah hari invasi aula jiwa, dia memilih untuk melakukan retret di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiaoyan, ia sudah dianggap sebagai yang terbaik di antara orang-orang terbaik di generasinya karena memiliki kekuatan seperti itu, namun itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan meningkatnya interaksinya dengan aula jiwa, ia juga mulai semakin merasakan betapa mengerikannya faksi ini. Dan kekuatan Dosun Bintang 2 tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun pavilion bintang jatuh semakin kuat di bawah manajemen Yalau untuk menjadi pendukung kuat Xiaoyan juga memahami bahwa ada beberapa hal yang masih harus ia andalkan sendiri. Oleh karena itu, ia tidak berani bermalas-malasan dalam hal pelatihan. Xiaoyan yang duduk di panggung batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan nafas. Matanya yang terpejam juga perlahan terbuka. Senyum muncul di wajahnya saat ia merasakan gelombang dauki yang memenuhi tubuhnya. "Apakah kamu sudah bangun?" ucap Yalau. Senyum itu baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiaoyan mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat Yalau berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh dengan senyum. "Guru, mengapa kau datang?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan kemudian menyambutnya. "Feng Tua lebih baik dariku dalam hal seperti itu. Seperti dirimu, aku tidak begitu menyukai hal-hal seperti itu. Namun setelah menderita kekalahan terakhir kali, aku harus membangun faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari betapa aku tidak menyukainya," ucap Yalau sambil tersenyum. Xiaoyan tersenyum. Ia tampak teringat sesuatu dan jarinya mengusap cincin hitam pekat itu. Setelah itu, ia melepaskannya dan melemparkannya ke arah Yalau. Kemudian ia berkata, "Guru, karena kau telah hidup kembali, sudah saatnya benda ini kembali kepada pemiliknya," ucap Xiaoyan.
Yalo terkejut ketika melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian dia berkata, "Semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidupku telah sepenuhnya tertinggal di dalam cincin ini. Kau saat ini mungkin telah mempelajari sebagian besarnya. Dari sudut pandang tertentu, kau telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Memang tidak akan ada gunanya lagi bagimu menyimpan benda-benda ini," ucap Yalo, kemudian mengenakan cincin hitam itu di jarinya. Kemudian ia langsung mengganti topik pembicaraan dan tertawa. "Namun ada sesuatu yang sangat berguna bagimu," ucap Yalo. Jari Yalo dengan lembut menekan cincin hitam gelap itu, dan setelah kata-katanya berbunyi, sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan membumbung. Akhirnya api itu melayang di depan Yalo, dan itu adalah api dingin tulang. "Guru?" Shoyen terkejut saat melihat ini. Mata lembut Yalo menatap Shoyen saat dia berkata, "Latihlah mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagimu. Sekarang setelah aku naik ke Banseng, api dingin tulang ini tidak lagi berguna bagiku," ucap Yalo. "Guru harus berhenti membodohiku. Sekarang aku bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api dingin tulang ini," ucap Shoyen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata yang ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yalo telah menjadi Banseng, memiliki api dingin tulang akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apa yang disebut dalam tanda kutip tidak lagi berguna adalah omong kosong belaka. Yalo menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Hatinya berkata bahwa pemuda ini bukan lagi orang yang masih pemula seperti dulu. Namun, hal ini tidak membuatnya menyerah. Segera setelah itu, dia mengabaikan Shoyen dan dengan lembut meletakkan jarinya di gumpalan api dingin tulang. Gumpalan itu segera bergetar hebat. Sesaat kemudian, getaran berhenti. Wajah Yalo juga menjadi pucat pasi. "Anak kecil, aku sudah menghilangkan jejak spiritual di api dingin tulang. Namun, api dingin tulang ini telah kumurnikan selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihilangkan, ia masih akan memiliki daya tahan yang cukup besar terhadapmu. Oleh karena itu, kau tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan besar kau akan mengalami serangan baliknya," ucap Yalo. Tangan Yalo dengan lembut mengusap api dingin tulang. Setelah itu, ia tersenyum tipis. Ia menjentikan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Shoyen sebelum melayang di depannya. "Kamu harus menanamkan jejak spiritualmu ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan baik di dalam tubuhmu. Ketika jejak itu tidak lagi memiliki perlawanan terhadapmu, kamu dapat sepenuhnya menyatu dengannya," ucap Yalo. Mata Shoyen sedikit memerah saat dia melihat gumpalan api putih pekat itu di depannya. Api dingin tulang ini seharusnya adalah sesuatu yang telah menemani Yalo sejak lama. Namun, dia secara pribadi telah menghilangkan jejak spiritual itu saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkin kau tidak akan melihat gelonjakan kekuatan yang terlalu mengerikan bahkan jika kau menelannya. Peringkat api surgawi dari api dingin tulang mungkin sedikit tidak memadai untukmu, ucap Yalo nampak agak menyesal sebelum kembali berkata, "Baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu," ucap Yalo. Shoyen tertawa getir. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Dia sudah tidak bisa menolak lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya. Jarinya menyentuh api putih pekat itu dan jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, api dingin tulang awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun saat ini, api itu tidak ada pemiliknya. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Shoyen juga berhasil ditanam di dalamnya. Api dingin tulang bergetar saat jejak spiritual berhasil ditanam. Api itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Shoyen. Shoyen segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari alisnya saat api dingin tulang memasuki tubuhnya. Jika dia merasakannya dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa api dingin tulang hanya bertahan di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan api jantung 3000 teratai.
Jelas bahwa perlawanannya adalah penyebabnya. Xiaoyan tidak peduli dengan hal ini. Perlawanan semacam itu akan hilang cepat atau lambat. Itu hanyalah masalah waktu. Anak kecil, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai iblis pemurnian? Ucap Yalau. Xiaoyan merasa tertekan saat hal ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Sejak aku memperoleh bagian itu di wilayah sudut hitam, aku tidak memperoleh apapun lagi," ucap Xiaoyan. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius, bahkan aku belum pernah melihatnya. Jika memungkinkan untuk mendapatkan api surgawi dengan peringkat ini, bantuan yang dapat diberikannya kepadamu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api dingin tulang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menanyakannya selama periode waktu ini, ucap Yalau menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Oh, benar juga. Ada seorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Ucap Yalau. Yalau tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba sedikit aneh saat dia berkata, "Siapa?" ucap Xiaoyan terkejut ketika melihat penampilan ini. "Nalan Yanran," ucap Yalau. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia mungkin tidak akan mencarinya tanpa alasan, kecuali ada sesuatu yang terjadi pada Yunyun, gumam Xiaoyan. Cerita berpindah di aula pavilion bintang jatuh. Sosok cantik duduk di kursi dengan sikap agak terkendali di dalam aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona saat terbungkus di balik pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Matanya yang indah itu berulang kali menyapu keluar aula saat dia mengambil cangkir teh. Saat dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup itu perlahan didorong terbuka. Seketika, sosok muda yang dikenalnya perlahan masuk. Mata Nalan Yanran yang cantik menatap pemuda itu yang telah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia tentu saja telah mendengar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Xiaoyan di dataran tengah selama bertahun-tahun ini. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri di dataran tengah ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam gunung surgawi saat itu. Meskipun hatinya menyimpan sedikit kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menahannya. Dirinya yang sekarang juga bukan lagi gadis sentimental seperti dulu. Dia jelas menyadari betapa besar jarak yang dia miliki dengan Xiaoyan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu jelas sama sekali tidak berguna lagi di hadapan pria ini. Xiaoyan berjalan ke aula. Ia menatap wajah pucat itu sebelum mendesah dalam hatinya dan bertanya dengan lembut, "Apa kau baik-baik saja? Kau sudah pergi saat aku keluar dari kolam darah gunung surgawi saat itu," ucap Xiaoyan. "Aku baik-baik saja. Aku memiliki urusan lain saat itu, jadi aku tidak bisa tinggal," ucap Nalan Yanran. Nalan Yanran mengangguk. Entah mengapa hatinya merasa sedikit cemas saat berbicara dengan Xiaoyan. Kecemasan semacam ini kemungkinan berasal dari status dan kekuatan mereka saat ini. Masalah Banseng yang muncul di pavilion bintang jatuh telah menyebar luas di dataran tengah. Meskipun seorang ahli tingkat ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih mengerti arti dari tingkat ini. Sekalipun tidak disebutkan bahwa Banseng adalah guru Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan saat ini juga sudah cukup baginya yang mengandalkan kekuatan dari kolam darah gunung surgawi untuk berhasil menembus tingkat Daosong untuk dikagumi. Kurasa ada sesuatu yang terjadi sehingga kau datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencariku kali ini, bukan? Ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan merasakan semacam perasaan yang tidak diketahui ketika dia melihat sikap Nalan Yanran yang agak gelisah. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Namun sekarang, mereka akhirnya hampir menjadi seperti orang asing. Tangan Nalan Yanran mengepal erat saat mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum berbicara. Aku ingin meminta bantuanmu untuk guru," ucap Nalan Yanran. "Seperti yang diharapkan," gumam Xiaoyan.
Jantung Shoyen juga berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia berkata dengan lembut. "Bicaralah dengan jelas," ucap Shoyen. Wanita itu yang dulunya adalah orang paling mulia di Kekaisaran Jiama dan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, akhirnya memiliki cukup banyak bobot di hati Shoyen. Saat itu, dia adalah musuh Sekte Awan Berkabut. Sebagai kepala Sekte Awan Berkabut, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari dengan jelas. Setelah itu, Shoyen telah kembali dan menghancurkan sekte tersebut. Awalnya, dia seharusnya membenci Shoyen. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Setelah dewasa sekarang, Shoyen yang telah kehilangan semangatnya sejak dulu juga perlahan-lahan memahami sebagian rasa sakit yang dirasakannya. Ada rasa sakit hati dan permintaan maaf yang samar di hatinya. Dia tidak pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Meskipun Shoyen mengerti bahwa dia yang berada di dataran tengah pasti telah mendengar beberapa rumor tentangnya, namun dia tidak pernah datang untuk menemuinya. Wanita yang tampaknya kuat ini, namun sebenarnya hatinya lemah, ternyata hanya mampu menggunakan cara ini untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang terpendam jauh di dalam hatinya. Aku bertindak atas kemauanku sendiri dan datang ke sini. Awalnya, guru tidak mengizinkanku untuk datang mencarimu, ucap Nalan Yanran tertawa getir. Shoyen mengangguk pelan. Ia tidak terkejut dengan hal ini, mengingat karakter Yunyun. Bahkan jika ia benar-benar menemui masalah yang tidak dapat ia selesaikan, kemungkinan besar ia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai-sampai membuat orang sakit hati. Seharusnya aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tak lama setelah guru dan aku tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga, ucap Nalan Yanran menjelaskan dengan perlahan dan kembali berkata, "Sekte ini sedikit unik. Sekte ini hanya menerima wanita. Selain itu, sekte ini tidak memiliki agresivitas yang kuat seperti faksi lainnya. Jika harus dijelaskan, sekte ini hanyalah sekte petapa," ucap Nalan Yanran. Shoyen sangat setuju dengan hal ini. Dibandingkan dengan Sekte Langit Mendalam yang merupakan salah satu dari dua sekte dataran tengah, Sekte Bunga memang tidak terlalu menonjolkan diri. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi tetua tamu. Guru dan aku tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak terjadi kecelakaan, seseorang seperti guru dan aku tidak akan menimbulkan banyak gejolak di dalam Sekte Bunga. Lagi pula, dengan kekuatan kami hanya dapat dianggap rata-rata di dalam Sekte Bunga, ucap Nalan Yanran. Senyum getir juga muncul di wajah Nalan Yanran saat dia berbicara sampai titik ini. Kemudian dia melanjutkan, "Situasi ini kemungkinan dimulai pada tahun kedua setelah guru dan aku bergabung dengan Sekte Bunga. Saat itu, guru dan aku menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sekte Bunga untuk ditinggali. Biasanya, tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya, kami berdua juga mengira bahwa kami berdua adalah satu-satunya yang berada di gunung itu. Namun siapa yang mengira guru akan menemukan sebuah gua saat dia berkeliaran secara acak. Ada seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua itu," ucap Nalan Yanran. Beberapa fluktuasi juga muncul di mata Shoyen saat dia mendengar ini. Temperamen wanita tua ini licik dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk memukul guru dan membuatnya terlempar setelah menemukannya. Guru menderita beberapa luka karena ini. Namun, dia tidak hanya tidak marah, tetapi bahkan mengirim makanan kepada wanita tua itu setiap hari. Dan hal ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya bersedia meninggalkan gua dan tinggal bersama kami selama setahun, ucap Nalan Yanran. Shoyen tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Mengantar makanan selama 2 tahun, tak disangka Yunyun benar-benar berhasil memikirkannya. Seberapa baik seseorang hingga dapat melakukan ini, gumam Shoyen. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Saat itu, kami akhirnya menyadari bahwa dia menyebut dirinya nenek gua. Namun kami tidak yakin apa yang dia lakukan. Selain itu, kami tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli,
ucap Nalanyanran mendesah dan kemudian melanjutkan. Namun, nenek tua itu tampaknya tidak dapat hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia hampir mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua doginya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah tablet giok dan memintanya untuk menjadi kepala sekte bunga, ucap Nalanyanran. Nalanyanran mengangkat kepalanya untuk melihat Shoyen yang telah membuka mulutnya ketika dia berbicara sampai titik ini. Kemudian dia tertawa getir dan berkata, "Apakah kamu merasa aneh? Kami juga merasa tidak percaya pada saat itu. Guru telah memeriksa nenek Hua ini secara pribadi ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun dauki di dalam tubuhnya. Namun, dari penampilan nenek Hua pada hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat yang kekuatannya berada di puncak kelas Dousun," ucap Nalanyanran. Mulut Shoyen bergerak. Dengan mencari tempat tinggal secara acak, seseorang benar-benar berakhir dengan pertemuan yang sangat beruntung. Apa ini yang disebut keberuntungan? Jika dibandingkan dengan keberuntungan ini, Shoyen yang telah berlatih dengan keras seolah ingin menemukan batu dan memukul dirinya sendiri sampai mati. Guru benar-benar tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi ketua sekte bunga. Karena itu, setelah menguburkan nenek Hua, dia tetap tinggal di tempat itu. Namun siapa yang bisa menduga bahwa ketua sementara sekte bunga benar-benar akan tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan lempengan giok ketua. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan lempengan giok itu setelah berpikir sejenak. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kita segera setelah mendapatkan lempengan giok itu. Kali ini, dia menginginkan dauki nenek Hua yang disegel di dalam tubuh guru, ucap Nalanyanran. Amarah muncul di wajah Nalanyanran ketika dia berbicara sampai titik ini. Jelas bahwa dia sangat marah terhadap wanita ini yang menginginkan satu kaki ketika diberi 1 inci. Kekuatan apa yang dimiliki oleh ketua sekte bunga ini? Tanya Shoyen. Dia hanya kepala suku sementara, namun dia juga memiliki kekuatan Dousun bintang 4. Namun orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia, melainkan itu adalah teman prianya, Yao Hua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan Dousun bintang 6, ucap Nalanyanran berkata tanpa daya. Dousun bintang 6, gumam Shoyen. Jari Shoyen mengetuk meja dengan lembut. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Dousun bintang 6 dapat dianggap cukup hebat bahkan di seluruh dataran tengah. Yun Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua itu, tetapi dia tidak sebanding dengan mereka berdua, ucap Shoyen berbicara dengan sedikit terkejut. Bagaimana guru bisa memurnikan dauki di dalam jumlah besar itu dalam waktu sesingkat itu? Ucap Nalanyanran tertawa getir dan kembali berkata, saat ini segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru. Jika seseorang mencabutnya, itu pasti akan merenggut nyawa guru. Wanita jahat itu jelas bermaksud merenggut nyawa guru, ucap Nalanyanran dan kembali melanjutkan. Untungnya, sepertinya nenek Hua telah mengatur sesuatu saat dia masih hidup. Oleh karena itu, cukup banyak tetua yang berdiri di pihak guru. Itulah sebabnya wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia sudah memasang taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Seharusnya dianggap adil jika itu adalah pertandingan. Namun, sekte bunga memiliki semacam aturan aneh. Aturannya adalah bahwa seorang pria dan wanita dapat melawan lawannya bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu dapat bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun, ucap Nalanyanran dan tertawa getir. Bertarung bersama, ucap Shoyen mengeritkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dousun bintang 4 dan Dousun bintang 6 ini benar-benar intimidasi. Guru sudah setuju untuk pertandingan ini. Kurasa dia menjadi kesal karena terus-terusan diganggu, ucap Nalanyanran. Apakah dia tidak punya otak? Ucap Shoyen tanpa sadar berteriak marah. Bukankah ini sama saja dengan menyerahkan dirinya untuk mati? Nalanyanran mendesah pelan. Matanya yang cantik menatap pemuda di depannya yang wajahnya mengandung jejak kemarahan. Dia kemudian berkata, karena itu aku hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika kamu tidak campur tangan, guru kemungkinan besar akan mati kali ini. Karena itu, tolong bantu guru, ucap Nalanyanran.
Xiaoyan mendesah pelan saat mendengar suara lemah Nala Nyanran yang memohon. Kemudian dia bertanya dengan suara berat. "Berapa lama lagi sampai hari pertandingan?" ucap Xiaoyan. "Setengah bulan," ucap Nala Nyanran.